Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Miftahul Heriah, Saya M. Izin Amar, dan saya siswa kurator lain, dan teman kami Aska Salsabila. tidak bisa hadir ke sini. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok kami akan membahas mengenai perbedaan koperasi dengan gotong royong. Nah, untuk penjelasan lebih dalamnya, mari kita lihat video selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul perbedaan koperasi dengan gotong royong. Sebelum masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah yang telah memberikan rahmat, yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Semoga kita tetap dalam lindungannya, serta semoga wabah ini cepat berakhir agar kita dapat bertatap muka kembali. Langsung saja ke materi. Yang pertama itu pengertian koperasi. Jadi di sini pengertian koperasi memiliki dua makna dari dua orang yang berbeda. Yang pertama itu dari Muhammad Hatta. Koperasi merupakan suatu usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong menolong. Yang kedua itu menurut Munkenir, koperasi yaitu suatu organisasi yang berasaskan tolong menolong yang mengelola urus niaga secara berkelompok. Nah, dari dua pengertian tersebut, di dalamnya itu memiliki kata tolong menolong. Nah, makna tolong menolong itu sendiri adalah suatu kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk meringankan beban, penderitaan atau kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Nah, jadi tujuan koperasi di sini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat atau anggotanya sendiri, serta membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Dari kesimpulan atau tujuan yang tadi saya bacakan sendiri, itu sudah sangat berbeda dengan tujuan gotong royong, di mana tujuan gotong royong adalah membangun kebutuhan sosial. Ya baik, selanjutnya adalah pengertian tentang gotong royong. Gotong royong dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bekerja bersama-sama atau tolong menolong, bantu membantu di antara anggota suatu komunitas. Sedangkan menurut Sakjoyo dan Pujiwati Sakjio, gotong royong merupakan adat istiadat tolong menolong antara warga dalam berbagai macam lapangan aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga, kekerabatan, dan lainnya. Gotong royong ini biasanya masih dapat kita jumpai di masyarakat pedesaan ya, di mana mereka biasanya masih menjunjung rasa kekeluargaan, tidak seperti di masyarakat perkotaan yang biasanya sudah cuek satu sama lain. Sedangkan contoh-contoh kegiatan gotong royong biasanya seperti kerja bakti, bersih-bersih lingkungan, atau pembangunan tempat ibadah. Ya, berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siska. Yang C, keterkaitan koperasi dengan gotong royong. Jadi koperasi itu mempunyai asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi gotong royong itu merupakan salah satu bagian dari koperasi. Sedangkan bagi koperasi, atas asas gotong royong itu diartikan sebagai kesadaran bekerja sama dengan tidak memikirkan diri sendiri. Jadi dalam gotong royong, dalam koperasi itu harus memikirkan kepentingan bersama, bukan malah kepentingan pribadi dari diri sendiri maupun dari anggotanya itu sendiri. Koperasi itu mempunyai persamaan dan perbedaan dari gotong royong, di mana persamaannya keduanya itu mempunyai kerjasama untuk kepentingan bersama, untuk anggotanya itu untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan dari koperasi tersebut. Dan juga gotong royong memiliki tujuan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.
Selanjutnya yang D, perbedaan koperasi dengan gotong royong. Dilihat dari dimensi tujuan pendiriannya, koperasi itu didirikan karena kebutuhan ekonomi, sedangkan gotong royong itu didorong oleh perasaan terikat dengan masyarakat dan mencakup semua lapangan kehidupan. Jadi koperasi ini didirikan karena kebutuhan ekonomi, karena kebutuhan ekonomi dari daerah tersebut. Kan contohnya itu kan koperasi simpan pinjam ya, jadi bisa untuk simpan dan juga untuk meminjam untuk anggotanya maupun masyarakat sekitarnya. Sedangkan gotong royong itu didorong oleh perasaan terikat kepada masyarakat. Jadi kalau ada kegiatan membersihkan lingkungan pasti akan mendorong perasaan kita untuk ikut serta dalam kegiatan gotong royong tersebut. Dilihat dari dimensi jangka waktunya, koperasi itu didirikan untuk waktu yang lama, sedangkan gotong royong itu bila diperlukan, bubar jika tujuannya itu sudah tercapai. Koperasi ini kan didirikan untuk waktu yang lama ya, karena koperasi ini kan contohnya itu sudah berbadan usaha, maksudnya sudah ada peraturan dari pemerintahnya. Jadi koperasi ini sudah kayak organisasi, jadi akan didirikannya itu untuk waktu yang lama dan dibubarkan jika ada kesetujuan dari para anggota-anggotanya. Sedangkan gotong royong ini hanya diperlukan saja jika ada keperluannya, contohnya dalam membersihkan lingkungan, dan itu gotong royongnya cuma diperlukan pada hari itu saja. Setelah tujuannya tercapai, maka gotong royong itu akan bubar. Lanjutan dari perbedaan antara koperasi dan gotong royong. Dilihat dari dasar pendirian, koperasi itu sudah sesuai peraturan dari pemerintah atau sudah berbadan hukum. Nah, jika gotong royong itu sesuai adat kebiasaan dalam masyarakat. Misalnya di suatu desa ada kegiatan membongkar masjid atau sedang merenovasi masjid. Di sana nanti masyarakat secara sukarelawan tergerak hatinya untuk untuk ikut serta dalam kegiatan bangun masjid tersebut. Atau dalam hal ini sudah kebiasaan dari dulu ketika ada kegiatan gotong royong, masyarakat akan tergerak untuk mengikutinya. Kemudian dilihat dari keanggotaan, koperasi ini mempunyai anggota yang pasti. Misalnya ada 50 orang, ada 100 orang, itu sudah terdata atau sudah pasti, kecuali kalau ada penambahan anggota nanti dimasukkan datanya, jadi sudah pasti ada berapa orangnya. Tapi untuk gotong royong itu tidak mengenal anggota, siapapun yang tergerak hatinya atau siapapun yang ingin ikut serta dalam kegiatan gotong royong bisa datang ke sana. Kemudian dilihat dari tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan untuk koperasi itu yang pertama untuk anggota terlebih dulu, kemudian baru untuk masyarakat umum atau sekitarnya. Tapi lain hal dengan gotong royong. Gotong royong itu murni untuk keperluan umum atau masyarakat. Misalnya di sebuah desa ada pembangunan masjid atau pembangunan sarana umum, membuka jalan, itu pure untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum.